Tayammum itu adalah suatu cara dalam suci dalam Islam yang dilakukan dengan satu wajah dan keselamatan menggunakan makhluk yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Dan juga dalam tayammum ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti kita itu tidak ada ini atau orang sudah itu bisa dilakukan dengan tayammum. Sehingga dalam sunnah itu juga memberikan keinginan agar orang itu tetap dapat menjalankan ibadah itu, terutama pada hal wajib. Kalau apa itu tayammum? Selanjutnya itu ada juga dalam tayammum itu adalah salah satu suci di mana sebagai pengganti wudhu atau mandi bukan kesalahan ketika tidak ada air dapat menggunakan air. Ini adalah dalil mengenai tayammum. Doa disampaikan dalam Quran surat Al-Maidah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu itu sampai ke siku, serta usapkan kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua paha. Jika kamu dalam keadaan penuh matilah, dan jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau penuh berbuat, lalu tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan wudhu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan wudhu itu. Allah tidak ingin menjadikan kamu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak menjadikan kamu agar kamu menggunakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur, yang dimana pada dari ini Allah itu sebetulnya memberikan peringatan dan telah menolak adanya tayammum ini. Dan juga kami juga disebutkan bahwa itu tayammum itu adalah suatu bentuk pembenahan dalam ibadah. Kepada yang bisa mengulasnya kembali apa itu dari tadi sudah paham? Ada pun
syarat tayammum. Nah, ini syarat tayammum itu yang pertama itu menggunakan tanah yang suci dan bersih. Nah, yang kedua itu suci dari najis terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah setelah masuk ke sholat. Yang keempat adalah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Nah, dan yang terakhir itu adalah tayammum yang berlaku untuk melakukan sholat pagi. Nah, maksudnya menggunakan tanah yang suci yang berdebu itu. Nah, di sini tidak sembarang debu itu kan ini harus kita pakai. Jadi dalam suci yang di dalam tanah yang suci yang berdebu itu bukan artinya tanah sembarangan, tanah yang kotor, bukan seperti itu. Bahwasanya tanah yang suci itu yang berdebu seperti debu di atas meja atau di dinding atau di jendela dengan debu-debu yang bersih. Nah, ada rukun tayammum. Apa ada? Yang pertama itu ada memindahkan debu itu tumpah dan pertama sampai sepuluh. Nah, yang kedua ada niat. Ada yang bisa membacakan niatnya? Silakan. Ada. Ya, artinya. Oke. Ya, niatnya itu nama itu kayak seperti sholat dan yang artinya saya niat tayammum agar mereka sholat bersama Allah. Nah, yang ketiga itu adalah niat dibaca ketika mengusap kaki pertama dan kedua. Nah, terus yang keempat itu adalah mengusap muka. Yang kelima itu adalah mengusap tangan sampai kedua. Dan yang terakhir itu bersih. Di sini apakah ada orang sudah paham mengenai tayammum tadi? Apa itu maksud tayammum tadi? Oke, yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang terakhir. Langkah-langkah tayammum. Yang pertama itu niat dalam hati itu bersuci. Nah, perlu kata sampaikannya jadi bahwasanya di dalam tayammum ini itu niat di dalam hati. Nah, niat di dalam hati ini bersuci. Bahwasanya Rasulullah itu tidak mengajarkan kita untuk mengucapkan sesuatu yang kita niatkan itu tidak untuk kita niatkan untuk mengucapkan. Karena fokusnya pada niat itu niat yang di dalam hati. Karena niat yang di dalam hati itu bisa membuat kita lebih berkonsentrasi dan memahami makna dari sholat itu. Nah, juga yang kedua itu adalah menentukan keutamaan karena apa itu. Nah, misal di atas meja kita meletakkan kedua tangan karena apa itu. Nah, terus kita memusahkan wajah yang kedua tangan yang sudah cukup dari tanah terbuyu. Nah, dan yang ketiga itu adalah menentukan kedua tangan kembali karena apa itu. Nah, kita terus lagi kedua tangan kita karena apa itu. Nah, terus itu kita yang pertama itu memusahkan tangan dari karena terbuyu. Mulai dari satu hingga dari sini. Kita mengusap tangan kanan. Nah, mengusap tangan kanan itu dengan tangan kiri yang sudah kita sebut tangan itu mulai dari situ hingga dari jari ini. Nah, di sini adik-adik bisa diulangi apa yang telah dilakukan tayammum.
Yang ketiga, yang keempat, langkah yang tadi itu yang pertama itu ada segala janji, terus itu ada 62 perbuatan tertentu. Ketika perusahaan keluarga dalam perbuatan tertentu, menempuh perbuatan kembali karena tertentu. Terus merusak tangan kiri di kanan dan kanan tertentu, mulai dari sini hingga dari serta merusak tangan kanan dan tangan kiri yang tertentu, mulai dari situ hingga dari sini. Nah, sini kakak ini bertanya kepada kalau kita masukkan definisi ini dalam kesehatan itu apakah ada yang pernah melihat seseorang yang sakit atau seorang yang sakit atau seorang yang dalam perjalanan tidak sempat menemukan air itu membuat air itu apakah ada yang pernah melihatnya? Belum. Jadi apa yang kalian dapat dari kalau selagi apa yang udah yang bisa apa yang kalau biasa mengapa bisa apa yang melakukan sampai yang itu dan juga dalam keadaan kondisi seperti sakit atau sedang menjalani perjalanan. Nanti dari saya begini bisa dimengerti ya dari hanya keadaan yang sedikit untuk mengadari nanti seperti itu hanya teman-teman sedikit semuanya dari sedikit jika mengatakan satu kalian satu jika mengatakan dua kalian senyum lebar jika tiga kalian mengatakan kami siap menjadi anak yang soleh. Oke? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Baiklah, jadi mungkin itu saja penyampaian dari Bapak tadi. Mungkin materi, semoga materi apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita kedepannya. Dan juga untuk adik atas terima kasih atas partisipasinya dalam membantu Bapak untuk melakukan atau menerangkan sebuah materi. Jadi kakak sangat terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk minggu depannya kita belajar tentang apa? Untuk minggu depannya itu kita akan belajar mengenai tentang itu sama sendiri atau percaya diri kepada diri sendiri. Nah, itu untuk materi kita untuk minggu depannya.
Mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum